Hi, Susan, is it? Please take a seat. Oh, I see you've got a bun in the oven. How far along are you? Hai, Susan bukan? Silahkan duduk. Saya mau cek kamu hamil. Seberapa lama kehamilan kamu? Saya hamil 5 bulan. Ini anak ketiga saya. Minggu lalu saya baru tahu kalau dia adalah anak perempuan. I'm first month pregnant. It's my third child. I just found out last week it's a girl. That's fantastic. May I ask, are you married or do you have a partner? Itu luar biasa. Bolehkah saya bertanya, apakah kamu sudah menikah atau kamu punya pasangan? Ya, saya menikah dengan seorang pria Australia. Kami sudah bersama selama 14 tahun. Dengar, dokter saya menganjurkan saya agar menemui Anda karena masalah yang saya alami di rumah. Selama beberapa minggu terakhir ini, masalahnya semakin buruk. Dan sekarang saya mengkhawatirkan keselamatan anak-anak saya. I'm married to an Australian man. We've been together for 14 years. Look, my doctor recommended I see you because of the problems at school. After the past two Over the past 2 weeks, it's been getting worse and worse, and now I feel for the safety of the children. I understand. Susan, does your husband ever physically hurt you? Saya mengerti, Susan, apakah suamimu pernah menyakitimu secara fisik? Dari waktu ke waktu, ketika kami bertengkar, dia terkadang melakukan hal-hal seperti menyandung saya atau menjambak rambut saya. Tapi pertengkaran di antara pasangan cenderung tidak berlangsung lama. Kamu tahu kan? Kami biasanya baik-baik saja setelah beberapa hari. From time to time, we get into something just like taking me over or pulling my head. But our feelings been couple strong tend to us long, you know? Still usually after a few days. What about the kids? Has your husband ever been violent towards them? Bagaimana dengan anak-anak? Apakah suami kamu pernah melakukan kekerasan terhadap mereka? Kedua anak laki-laki saya berusia 13 tahun dan 8 tahun. Suami saya menampar wajah mereka ketika mereka bandel. Biasanya dia juga memukul bagian belakang mereka dengan ikat pinggang atau sendok kayu. By the way, after this, my husband slaps them on the face when they step out of line. Usually, he will stay on the backpack, hitting spot or a wooden spoon. Okay. And has he made any threats towards you? Baik, dan apakah dia mengancam kamu? Iya, aku tidak tahan ketika dia memainkan pikiranku. Hey, I can start it because fine can make. Mind games, you say. Could you elaborate on that? Permainan pikiran, katanya? Bisa kamu menjelaskannya? Suatu kali, ketika dia mengetahui bahwa saya telah belajar tembikar di suatu pusat komunitas setempat, dia melemparkan semua riasan dan pakaian saya ke lantai kamar tidur. Dia tidak suka kalau saya keluar rumah, kecuali kalau untuk berbelanja atau mengantar anak-anak sekolah. Dan terkadang dia pulang dari pub dalam keadaan mabuk dan mengancam akan membawa pergi anak-anak. Dia berkata bahwa saya ini tidak berharga, bahwa tidak ada yang mencintai saya, dan bahwa saya adalah ibu yang buruk. Sometimes, since you find out I have been portray at all of the community center. It's here all my makeup and clothing all over the kitchen floor. She doesn't like me going out of the house unless it's for groceries or taking the kids to school. Sometimes he comes home from the pub drunk and business to put the children away. He said I'm worthless, that no one loves me, and that I'm a single mother. Let me first say that you are not worthless and that no one deserves to be treated like this. There is no excuse for violence against women. Everyone has the right to feel safe in their own home. If we work together, we can find a way to protect both you and the children.
Izinkan saya mengatakan bahwa kamu bukan orang yang tidak berharga dan tidak ada yang pantas diperlakukan seperti ini. Tidak ada alasan untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Setiap orang berhak untuk merasa aman di rumahnya sendiri. Jika kita bekerja sama, kita dapat menemukan cara untuk melindungi kamu dan anak-anak. Saya merasa bodoh. Saya menyesali hari saya bertemu dengannya. Selama bertahun-tahun, saya telah mempertimbangkan untuk mengajukan perintah perlindungan. Tetapi saya tidak melakukannya karena saya takut pada suami saya. Saya benar-benar pengecut. I think I'll say the day I ever met him. Over the years, I've considered applying for a protective order, but I didn't do it out of fear of my husband and such a coward. You are not a coward, Susan. Anyone in your situation would feel the same. But you've taken a positive step by coming to see me today. Can you tell me, Susan, have you ever suffered from depression or anxiety? Kamu bukan pengecut, Susan. Siapapun dalam situasi kamu akan merasakan hal yang sama. Tapi kamu telah mengambil langkah positif dengan datang menemui saya hari ini. Bisakah kamu menceritakan, Susan? Apakah kamu menderita depresi atau kecemasan? Terkadang saya merasa hidup ini tidak layak untuk dijalani. Saya bahkan pernah mempertimbangkan untuk bunuh diri. Tetapi ketika saya berpikir kalau saya tidak dapat lagi melihat anak-anak saya jadi berubah pikiran. Mereka menerangi hidup saya, dan saya bukan apa-apa tanpa mereka. Sometimes I feel like that's what I think that considered life, but when I think about nothing opportunities more change my mind. They light up, they light up my life, and I'm making it healthy. Look, Susan, I've been a counselor here at the Women and Children's Sports Center for over 10 years. And during that time, I've met many women in similar situation as yours. For most women who don't apply for intervention order, the situation gets worse and the consequences can be serious. Begini, Susan, saya telah menjadi konselor di pusat dukungan wanita dan anak selama lebih dari 10 tahun. Selama itu, seperti banyak wanita dalam situasi yang sama seperti kamu. Jadi kebanyakan wanita yang tidak mengajukan perintah intervensi, situasinya akan menjadi lebih buruk dan konsekuensinya tidak serius. Ya, saya tahu. Saya telah membaca beberapa informasi tentang perintah intervensi. Tetapi jika saya mengajukan permohonan, di mana anak-anak saya dan saya harus tinggal, saya tidak punya kerabat di Melbourne. Dan tidak ada lagi teman yang mengunjungi saya karena suami saya. I know information about intervention access, but if I go to Poland, where are my children supposed to live? I thought my relatives stubborn, and all of my friends come to see me anymore because of my husband. There are refuges available that provide safe accommodation for people in this situation. That workers there could give you practical and emotional support. I'm not saying it's an easy process, but the most important thing is that you have a support network here for you. You are not alone in this. Kepemimpinan yang tersedia yang menyediakan akomodasi yang aman bagi orang-orang dalam situasi ini. Para pekerja di sana dapat memberi kamu dukungan praktis dan emosional. Saya tidak mengatakan ini proses yang mudah, tetapi yang paling penting adalah kamu memiliki jaringan dukungan untuk kamu. Kamu tidak sendirian dalam hal ini.